10 juta. Menurut Bapak dengan aura itu cukup? Belum. Ternyata aura itu orang kaya. Bener ya Pak ya? Betul. Orang kaya ternyata dia. Di sini tuh, di tempat sini cuman jadi tempat bisnis, tempat usaha. Ternyata orang kaya dia. Masalah aura cinta terkait video Kang Deddy Mulyadi masih berlanjut, guys. Kalian udah lihat belum sih podcastnya Dr. Richard sama si aura cinta itu? Makin dia ngomong tuh makin kelihatan kayak lu tuh nggak paham apa-apa, Neng. Tapi saya kan nggak mertahanin tanah negara. Kan di notnya saya nggak mertahanin tanah negara. Saya cuma mertahanin hak kemanusiaan yang dimana para korban penggusuran ini tuh kurang. Penggusuran ini ngusir para korban ini seperti hewan. Adik aura cinta, jika kamu tidak puas tinggal di Jawa Barat, angkat kakimu, angkat kopermu, pulang kembali ke kampung halamanmu di Solo. Ya, angkat kakimu, sekali lagi, angkat kakimu, angkat kopermu, angkat semua pakaianmu, pulang. Sekolah pengennya wisuda, rumah aja kagak punya. Lu udah miskin, gaya hidup selangit. Kalau udah miskin gak usah sok kaya, Neng. Gua dengar tuh ya di videonya Kang Deddy tuh yang full KDM itu ya, ibunya itu bilang, saya nggak apa-apa demi anak. Kok gue miris banget, sakit banget dengernya ya. Kalau demi anak ya jangan tinggal di bantaran sungai, Ibu. Mana itu rumahmu digusur, giliran anak lu minta pengen wisuda, pengen foto wisuda, pengen perpisahan, nggak apa-apa bilangnya. Itu rumahmu digusur, abis anak lu wisuda mau tinggal di mana, Bu? Di sungainya lu ngambang. Gue akuin nih si bocah ini nih, si aura ini nih ya, mentalnya bener-bener bagus banget menghadapi Kang Deddy gitu ya. Terus public speakingnya tuh bener-bener bagus gitu loh untuk berdebat dengan berdebat politik dengan Kang Deddy gitu. Itu bagus public speakingnya. Cuman gue sangat menyayangkan aja kayak pola pikirnya dia itu, yang dia pikirkan hanyalah dirinya dia. Sedangkan audiens yang lainnya, orang-orang yang lainnya itu setuju kalau wisuda dan perpisahan itu ditiadakan karena memberatkan. Nah ini yang setuju cuma si aura sama emaknya doang ini. Aura pembangkangnya, aura songongnya tuh keluar banget gitu menurut gue. Versi orang tua dulu, Pak. Ya, Study tour 1 juta, wisuda 1 juta. Menurut Bapak itu berat nggak? berat. Tapi kalau, maaf ya, kalau demi anak, ya kita usahakan. Begitu. Maksudnya demi anak itu apa, Pak? Nah gini, jadi kalau wisuda itu sebetulnya penting juga. Jadi untuk wawasan anak itu dengan adanya wisuda, maaf ya, wisuda yang saya gambarkan di sini study tour, bukan untuk wisuda di dalam kelas ya, di dalam sekolah enggak. Untuk anak saya itu wisuda ya study tour itu penting bagi kita, Pak. Jadi untuk melatih untuk wawasan anak itu biar luas. Dipakai ya logikanya. Adik, kalau misalkan video ini lewat di FYP kamu, tolong pahami kata-kata tante ya. Oke, kalau memang kamu tidak terima karena memang tidak ada sosialisasi terkait dengan penggusuran rumah kamu yang berada di sekitar bantaran sungai. Di situ yang bisa kamu kritik untuk pemerintah. Karena kamu tinggal di bantaran sungai, seharusnya kamu bisa paham dan melihat bagaimana susahnya cari uang itu kayak gimana. Kalau kamu bilang perpisahan itu akan menjadi sebuah kenangan yang tidak akan terlupakan, di saat kamu lulus SMA atau bahkan lulus kuliah nanti, kenangan-kenangan itu akan sirna seiring berjalannya waktu dan kamu akan lebih fokus untuk gimana cari uang untuk melanjutkan hidup kamu atau bahkan keluarga kamu nantinya. Kalau udah tahu cari uang itu masih susah, mau ngeluarin duit harus tahu mana yang didahulukan. Satu lagi, kamu kan juga daftar kuliah, dan kalau misalkan kuliah kamu keterima, apakah itu tidak perlu dana? Biaya kuliah itu mahal, sayang. Dan kamu bilang cuman 1 juta. Cuman 1 juta itu adalah untuk event 1 hari. Kalaupun kamu dapat bantuan dengan biaya kuliah ringan, bisa saja kamu itu juga mendapatkan biaya kuliah 1 juta per semester. Bandingin, 1 juta untuk 6 bulan atau 1 juta untuk 1 hari. Dipakai ya logikanya. Aura cinta makin tenar diperbincangkan di berbagai stasiun televisi. Tak hanya itu, aura cinta juga kerap diundang di berbagai podcast kanal YouTube banyak artis ternama. Salah satunya podcast Richard Lee. Dalam podcast itu, aura cinta beserta ayahnya dicecar dengan berbagai pertanyaan jebakan dari Richard Lee. Awalnya, diskusi bersama Deddy Mulyadi, Aura mengakui bahwa dirinya termasuk golongan keluarga miskin. Namun, ketika dicecar oleh Richard, Aura cinta malah berkata sebaliknya. Dia mengaku bahwa dirinya dan keluarganya termasuk golongan kategori cukup dan mampu. Di sini terlihat jelas bahwa emosional dan ego asli dari Aura terlihat pelin-pelan. Tak heran banyak netizen yang menghujat dirinya, karena anak seusia dia masih belum mengerti kehidupan dan masih mengutamakan gengsi pribadi. Tak hanya Aura yang jadi sasaran hujatan netizen, Komisi Perlindungan Anak juga menjadi sasaran hujatan netizen karena membela Aura cinta dan dengan data yang tidak valid. Netizen meminta
Agar Komisi Perlindungan Anak berbenah diri, jangan terlalu gagap ketika berhadapan dengan pejabat saja, karena ingin viral dan terkenal. Akan tetapi, ketika Deddy Mulyadi melakukan sidak di lapangan, ternyata banyak kasus yang terbengkalai dan tidak terurus dengan baik. Guys, tolong perhatikan video ini. Anak, usianya belum 18 tahun ya. Ini adalah anak, punya relasi kuasa yang tidak seimbang dengan si anak. Nah, itu dia. Banyak sekali yang komen dan banyak sekali yang kirim ke saya. Oke, tadinya saya males komentarin. Karena apa? Saya sering berhubungan dengan mereka, guys. Namun, saya butuh nih mengomentari orang-orang kayak seperti ini ya. KPAI, please. Kalau aja urusannya bukan hubungannya dengan pejabat atau gubernur ya, Anda susah sekali berkomentar. Anda sulit sekali dihubungi. Giliran ini urusannya dengan gubernur, Anda gercep banget memberikan statement. Dan kali ini Anda salah. Harusnya Anda mencari tahu dulu siapa latar belakang anak tersebut. Anak tersebut lebih dari usia 20 tahun. Tolong dicek lagi. Karena Kang Deddy juga kemarin udah ngecek nih. Orang tersebut, apalagi ada kepala sekolahnya yang memberikan statement itu. Ternyata dia memang sudah lulus SMA, seperti itu. Nah, kali ini Anda gegabah dan Anda kurang literasi dalam melihat latar belakang permasalahannya. Oke, biasanya nih sudah saya kirimkan semua data-data lengkap, semua apa yang berhubungan dengan kesulitan-kesulitan yang berhubungan dengan anak-anak. Anda susah menanggapi hal ini. Sekarang gilirannya mau deh gara-gara Kang Deddy Mulyadi. Ini ada tendensi apa ya? Kok bisa secepat ini, Bu? Dinas Perlindungan Perempuan Perlindungan. Oke. Kenapa masih banyak anak-anak di perempatan yang minta-minta, tidak sekolah, diperalat oleh orang tuanya? Kenapa dibiarkan? Jadi dibiarkan. Enggak ada tindakan sampai sekarang. Kita kan banyak kerjasama, Pak. Enggak. Ngomongnya jangan administratif, saya teknis. Ya, kenapa dibiarkan? Kan gubernur udah ngasih contoh tuh, orang dibawa, ibunya sekarang kerja tuh jadi tukang sapu di Gedung Pakuan. Lakukan itu. Siapa? Jadi kalau hanya kita kerjasama, kita nggak akan selesai, Pak. Malu, Pak. Ada dinas pemberdayaan perempuan, budak letik di kolong jembatan diantep. Wah. Dia gubernur, Bu. Jadi cepet deh, gercep deh. Jangan atuh, ya. Jadi semua kasus harusnya ditanggapi dengan baik, harus ditanggapi dengan sama, gitu loh. Oke? Jadi nggak usah pilih-pilih atuh apa kasusnya dengan siapa kasusnya. Oke? Ya. Jadi sebagai lembaga perlindungan anak Indonesia, saya rasa sebelum Anda memberikan statement, perbanyak literasi dan perbanyak informasi apa dan bagaimana latar belakang masalahnya. Oke? Gitu ya, Bu. Mudah-mudahan Ibu selalu adil dalam menjalankan tugasnya. Oke, salam.